Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang perbedaan qorin dan juga khodam. Karena banyak sekali ini disalahfahami oleh banyak orang yang mereka itu menjual jasa untuk memperjualbelikan khodam-khodam dari bangsa malaikat. Bahkan mereka mengatakan, aku mempunyai khodam dari bangsa malaikat. Bahkan di antara mereka juga menawarkan akad jual beli untuk memperjualbelikan khodam dari bangsa malaikat. Nah, pertanyaannya, adakah khodam dari bangsa malaikat itu sendiri? Di sini kita akan membahas dari dua sisi ya. Baik secara pengertian dari khodam dan qorin itu sendiri, dan kita juga mesti tahu sebenarnya qorin itu apa dan khodam itu juga apa. Nah, di dalam kitab As-Sa'iqul Hariqah ala Syayatinil Maridah Was-Saharah halaman 98 dijelaskan bahwasanya yang namanya qorin huwa naw'un minal jinni. Qorin adalah salah satu jenis dari bangsa jin. Ya. Jadi di antara sekian banyak jenis jin, salah satunya adalah yang bernama qorin atau dinamakan al-qorin. Kenapa dikatakan qorin? Karena yulazimul insan min maulidihi ila wafatihi la yatrukuhu torfata ainin yahudduhu ala syarri daiman. Dikatakan qorin karena mereka itu kerjaannya selalu membuntuti manusia, selalu menyertai manusia dari dia lahir hingga dia wafat. La yatrukuhu torfata ainin, dan dia tidak pernah meninggalkan manusia yang dia buntuti walau hanya sekejap mata. Yahudduhu ala syarri daiman, dan dia selalu menyuruh manusia kepada kejahatan dan keburukan. Maka yang namanya qorin ini tidak bisa diusir ya, tidak bisa diusir sama sekali dengan ruqyah atau dengan apapun. Tetapi qorin dari bangsa jin ini bisa ditaklukkan dengan ketaatan dan juga amal soleh. Ini yang membuat mereka itu lemah dan tidak mendominasi hati kita. Di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya ada yang namanya qorin dari bangsa jin, di antaranya adalah di dalam surat Qaf ayat 27 hingga ayat 28. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin mubin. Berkatalah qorin manusia yang sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, aku tidaklah menyesatkan mereka, tetapi merekalah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman saat itu, janganlah kalian berseteru di hadapanku, karena sesungguhnya aku telah mengirimkan kepada kalian dan juga telah memperingatkan tentang suatu janji yang nyata. Ya, jadi sudah jelas dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surat Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman serta mengabarkan bahwasanya manusia itu memang ada qorin yang selalu mendampingi dia kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada. Salah satunya wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari ajarannya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami akan mengikatkan suatu setan kepadanya, yang mana setan itu akan selalu menyertai dia kemanapun dia pergi.
Dan banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Itu juga dalam surat Fussilat ayat 25, wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami telah menetapkan bagi mereka korin-korin, yang korin itu menghiasi amalan-amalan jelek bagi mereka, baik dari hadapan mereka maupun dari arah belakang mereka. Ini diantara dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dalil yang ada di dalam As-Sunnah, di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu diikuti oleh yang namanya jin korin, jin dari bangsa korin dari bangsa jin, korin dari bangsa jin, tidak terkecuali istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak terkecuali pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, jilid 6, halaman 115, nomor 24.889. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha lailan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi dari rumahnya suatu malam. Beliau pernah pergi dari rumahnya. Kemudian qalat, Aisyah berkata, faghirtu alaih, maka aku merasa cemburu kepada beliau. Qalat faja'a fara'a ma asna'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kembali dan melihat apa yang aku perbuat. Faqal malaki ya Aisyah agharti. Ada apa dengan wahai Aisyah? Apakah engkau merasa cemburu? Faqultu, maka aku pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wa mali la yugharu mithli ala mithlik. Bagaimana aku tidak cemburu terhadap suami yang seperti engkau wahai Rasulullah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda, afa akhadaki syaitanuki. Apakah setanmu telah menguasaimu wahai Aisyah? Nah, saat dikatakan seperti itu Aisyah kaget. Afa akhadaki syaitanuk. Apakah setanmu telah menguasai dirimu? Nah, saat itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sambil merasa heran dan juga khawatir. Ya Rasulullah, au ma'i syaitanun, wahai Rasulullah, apakah ada setan pada diriku? Qala na'am, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma'a kulli insan. Dan di setiap diri manusia terdapat setannya masing-masing dari bangsa Qorin. Qultu wa ma'aka ya Rasulullah. Lalu aku, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga ada Qorin dari bangsa jinnya? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menjawab, iya betul. Aku juga ada Qorin dari bangsa jinnya. Walakinna Rabbi azza wa jalla a'anani alaihi hatta aslam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menolongku hingga Qorin yang ada pada diriku ini masuk Islam. Wa fi lafdhin akhar, dan pada lafaz yang lain dikatakan a'anani alaihi fa aslam. Allah telah membantuku hingga Qorinnya itu masuk Islam. Dan Qorinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam ini tidak bisa dipukul rata, karena ini adalah khususiyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Qorin jin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyuruh kecuali kepada kebaikan. Kalau Qorin jin kita tidak ada yang Muslim, semuanya secara menyeluruh kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qorin akan selalu membisikkan di dalam hati kita sesuatu keburukan dan bisikan-bisikan jahat yang lain.
suatu keraguan-raguan, dibuat ragu akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat-sahabat sekalian pernah suatu ketika lagi berjalan tiba-tiba ada bisikan, siapa yang menciptakan Allah? Apa gunanya kita diciptakan kalau Allah menciptakan kejahatan dan lain sebagainya? Apa gunanya kita beramal kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan diri kita di surga atau di neraka? Mungkin pernah ada bisikan-bisikan yang semacam itu, maka itulah bisikan-bisikan yang bersumber dari korin-korin setan, dari bangsa jin. Ya, jadi korin bangsa jin, setiap manusia kecuali Nabi SAW itu semuanya kafir, tidak ada yang muslim. Ya, sampai di sini jelas. Baik, kita lanjut. Di hadis yang lain, yakni riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada dalam Shahihul Jami' nomor 5800. Dalam Shahihul Jami' nomor 5800, bisa dicatat. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali ia akan diikuti korinnya dari bangsa jin dan juga korinnya dari bangsa malaikat. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat juga menyertai manusia. Tetapi yang dimaksud penyertaan di sini bukanlah penyertaan khodam, sebagaimana khodam. Bukan. Tetapi penyertaan malaikat yang ada di sini adalah sebagaimana penyertaan jin korin yang menyertai manusia kemanapun manusia pergi dan dimanapun manusia itu berada. Jadi yang dimaksud adalah korin malaikat. Jadi khodam dari malaikat itu tidak ada. Tidak ada nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mengatakan bahwasanya malaikat bisa dijadikan khodam-khodamnya manusia. Ya. Jadi di sini bisa kita perhatikan. Ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu syaitanuhu illa wa ma'ahu qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Kemudian yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Laisa ahadun minkum illa walahu syaitan." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali padanya terdapat setan. Qalu, maka para sahabat saat itu bertanya, "Walaka ya Rasulullah?" Begitu juga dengan wahai Rasulullah. Qala wali. Betul. Aku juga demikian. Aku juga memiliki jin dari korin dari bangsa jin. Illa anna Allah Ta'ala a'anani alaihi fa aslam. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongku hingga korin dari bangsa jin ini masuk Islam. Dalil yang keempat dari As-Sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Ma min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidak ada seorang pun kecuali telah diwakilkan korinnya masing-masing. Wa anta ya Rasulullah. Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah. Wa ana, betul, aku juga demikian. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam, falaysa ya'muruni illa bi khairin. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongku hingga qorinku itu masuk Islam, falaysa ya'muruni illa bi khairin. Dan qorin dari qorin jinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membisikkan kecuali dengan bisikan-bisikan kebaikan. Ini salah satu mukjizatnya yang tadi sudah saya sampaikan. Ada yang bertanya, korin jin dan malaikat bentuk penyertaannya hanya membisikkan? Betul, dengan pembisikan saja. Dengan pembisikan dan penggiringan kepada manusia. Mana yang lebih mendominasi? Kalau malaikat yang lebih mendominasi di dalam hati, maka dia akan selalu condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jin yang mendominasi di dalam hati, maka akan banyak sekali sifat-sifat buruk dan kecondongan dia kepada kemaksiatan dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Anwa'ul qarin, ini tentang macam-macam qarin. Tadi sudah kita sebutkan ya. Yang pertama adalah qarin dari bangsa malaikat. Qarin dari bangsa malaikat memang betul adanya. Qarin dari bangsa malaikat. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin minkum illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali dia telah ditetapkan qarinnya dari bangsa jin dan qarinnya dari bangsa dari bangsa malaikat. Maka sudah jelas dari hadis ini menunjukkan kita ada pendampingnya yang selalu mendampingi, tidak hanya jin tapi juga malaikat. Nah, bagaimana supaya malaikat itu selalu mendominasi hati kita? Maka kita juga harus dukung agar kita tidak selalu menuruti apa kata jin, qarin, tapi kita lebih condong kepada ketaatan yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita harus selalu berpegang teguh, setia, dan kokoh di atas Quran dan Sunnah, supaya malaikat yang lebih bisa mendominasi hati kita. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Ya, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, dari peringatannya Allah yang Maha Penyayang, maka kami akan mengikatkan setan yang menjadi qarinnya, teman setia yang selalu menyertainya kemanapun. Ya. Kalau orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran, Allah sediakan setan untuk menjadi teman duduknya, teman setianya, maka mafhum mukhalafahnya, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, maka Allah akan ganti teman setia yang tadinya setan menjadi malaikat. Seperti itu. Itu juga qarin dari bangsa jin, itu yang tadi sudah kita jelaskan ya. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya, seperti yang difirmankan surat Qaf ayat 27, berkatalah qarin setannya ini kepada Tuhan dia, wahai Tuhan kami, aku tidaklah menyesatkan dia, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan banyak yang tadi sudah kita jelaskan tentang dalil-dalil adanya qarin malaikat, maka saya tidak perlu untuk tidak perlu untuk membahasnya lebih detail. Pending sebentar. Tugas-tugas qarin di tubuh seseorang. Ya, tugas-tugas qarin di tubuh seseorang. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan qarin itu? Qarin dari bangsa jin di tubuh manusia. Yang pertama adalah al-amru bil fitnati wal waswasah. Dia akan menciptakan sebuah fitnah dan juga was-was di dalam hati manusia. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inna syaitana yakunu minal jinni fayuwaswisu fin nafsi." Sesungguhnya setan itu Sesungguhnya setan itu berasal dari golongan jin yang mereka menimbulkan bisikan-bisikan buruk atau was-was di dalam jiwa seseorang. Wa yakunu minal insi fayaqulu kalaman tasma'uhul adan. Dan juga setan yang menimbulkan was-was kepada manusia ada kalanya berasal dari bangsa manusia. Fayaqulu kalaman tasma'uhul adan. Lalu mereka menimbulkan banyak syubhat, banyak sekali fitnah melalui perkataan-perkataan mereka yang mampu didengar oleh telinga-telinga manusia.
wa kilahuma yata'awanani, dan keduanya ini saling berkolaborasi, saling tolong-menolong dalam menyesatkan manusia, antara bisikan setan jin dan juga setan dari manusia. Maka dari itu, Qarin tugasnya adalah untuk menciptakan fitnah dan juga syubhat, was-was yang lebih besar di kalangan umat, di kalangan manusia itu sendiri. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ini awal-awal permulaan juz 8 dalam surat Al-An'am. Yang mana mereka antara setan manusia dan juga setan bangsa jin, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan antara satu sama lain. Zukhrufal qaul, perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan indah tapi menipu. Sehingga menipu banyak orang, menghiasi banyak orang untuk masuk, ya, untuk nyungsap ke dalam kesesatan. Wa kilahuma yuwaswis, dan antara setan jin dan setan manusia, kedua-duanya menimbulkan was-was kepada manusia lainnya. Fal qarinu yuwaswisu wa ya'muru daiman bisyarri wa huwa ma yufhamu min qawlihi fala ya'muruni illa bi khairin. Dan Qarin dari bangsa jin, yuwaswisu wa ya'muru daiman bisyarri, kerjaannya itu selalu membuat was-was dan selalu menyuruh kita kepada keburukan dan kejahatan. Wa huwa ma yufhamu min qawlihi, dan ini adalah pemahaman seperti yang dipahami seperti yang difahami dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'muruni illa bi khairin, dan tidaklah Qarinku dari bangsa jin itu menyuruh kecuali kepada kebaikan. Wa qarinu Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimun. Ya, dan qarinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muslim. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, ini adalah khususiyahnya Nabi, mukjizatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada di antara kita, baik para kiai, baik para ustadz atau siapapun itu para ahli agama yang lain, ya, tidak ada di antara mereka yang qorinya diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Mu'tamir bin Sulaiman an abi. Al-Mu'tamir bin Sulaiman berkata dari ayahnya, dzukira li anna syaitana al-waswas yanfuthu fi qalbi ibni Adam 'inda al-huzni wa 'inda al-farah. Telah diceritakan kepadaku bahwasanya setan yang menimbulkan was-was, setan was-was ini selalu menghembuskan di hati manusia ketika dia sedang sedih dan ketika dia dalam keadaan gembira. Ya. Dua keadaan ini selalu mengundang setan untuk membisikkan was-was. Makanya orang-orang yang suka galau, suka sedih, hati-hati. Ya. Karena setan ini akan datang menghampiri dan menimbulkan was-was. Lalu kemudian hati-hati dia bisa membuka celah, membuka pintu supaya jin-jin lain itu masuk. Jin yang ada di luar masuk ke tubuh orang yang tukang galau. Bukan hanya galau, orang yang suka bergembira, ya mohon maaf, beribet ini ya. Suka senang, gembira yang terlalu berlebihan, ketawa berlebihan hingga dia lalai, setan juga akan menghadirkan was-was di dalam hatinya, menyempitkan hatinya, menimbulkan banyak syubhat, menimbulkan banyak kesempitan. Mungkin zahirnya dia periang, zahirnya dia penggembira, suka ketawa ketiwi, hahaha sampai masya Allah. Tapi hati-hati, dia akan ditimbulkan banyak sekali was-was. Terutama orang-orang yang suka ketawa lebar semacam ini akan dibuat awal mulanya adalah was-was ketika sholat, lupa rakaat sholat, ya, ragu ketika dia wudu, ini wudunya sudah benar atau belum, itu yang namanya was-was. Ada awalnya. Nanti ke tahap berikutnya, naudzubillah, bisa sampai ke penyakit psikis dalam ilmu psikologi yang disebut hipokondriasis, yang ini membahayakan, ya, was-was yang amat sangat parah. Jadi hati-hati, bukan hanya orang yang suka galau, tapi orang yang gembiranya berlebihan, suka berfoya-foya, itu juga bisa
ditimbulkan waswas oleh para setan-setan waswas dari korinnya masing-masing. Fa idza dzakarallaha khanas. Yang apabila seseorang itu ingat kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat Allah atau kembali kepada Al-Qur'an, khanas, dia akan bersembunyi. Ya, bisikan-bisikannya akan hilang. Nah, gimana caranya untuk menghindarkan waswas dari korin? Ya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merenungi Al-Qur'an, dan ingat ya harus debat ya. Harus didebat segala bisikan-bisikan buruk yang ada di dalam hati. Misal yang pernah dicontohkan oleh para salaf. Nah, ada salah seorang di antara salaf itu mau sholat, kemudian setannya itu membisikkan di dalam dadanya, kamu ini sholatnya ndak sah karena tadi kakimu belum dibasuhnya kurang sempurna. Lalu kemudian ya ulama ini mengisyaratkan dengan dua jarinya gini, sampai orang-orang bertanya-tanya, ini kenapa kok imam ini mengisyaratkan dua jari? Ketika selesai sholat ditanya, ada apa wahai imam? Dia menjawab, tadi ketika aku sholat didatangi oleh setan, dibisiki, maksudnya dibisiki oleh setan yang membuat was-was bahwasanya kakiku ini tidak sempurna dicuci ketika wudhu, maka aku suruh dia mendatangkan dua saksi, ya, mendatangkan dua saksi yang mempersaksikan bahwasanya kakiku memang kurang sempurna dibasuhnya. Nah, jadi sebenarnya beliau sedang mengamalkan suatu kaidah fikih, al-yaqinu la yuzalu bisyaqi. Ya, sesungguhnya keyakinan itu tidak akan diluruhkan, tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Jadi kita harus yakin, harus benar-benar yakin bahwasanya wudu udah benar. Kalau ada bisikan was-was dari setan yang semacam itu, tidak usah didengarkan, lanjutkan sholatnya, tidak usah ulangi wudunya, dimantapkan hatinya. Ya, itu juga ketika sholat, tiba-tiba seakan-akan mau kentut, mohon maaf, kayak buang angin ya, seperti buang angin ketika sholat. Selagi tidak ada suara atau bau yang tercium, tidak usah dibatalkan sholatnya untuk kembali wudu, tidak usah, lanjutkan sholatnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengajarkan kepada kita, kalau kita dibisiki was-was dengan buang angin seperti kentut atau keluar, mohon maaf, air seni dari kemaluan, jangan dibatalkan, ya, jangan dibatalkan sholatnya. Yang kedua, tugas korin di dalam tubuh manusia, yata'awanu ma'as saharati wal mas'udin. Dia berkolaborasi, saling tolong menolong dan bekerja sama. Sama siapa kerjasamanya? Sama saharah, para tukang sihir, wal mas'udin, dan para tukang jambi. Bukan peruqyah, mas'udin di sini maksudnya adalah penyihir-penyihir yang membacakan mantra-mantra yang tidak jelas. Jadi setan-setan korin yang ada di dalam tubuh kita semuanya, mereka akan kerjasama sama mereka untuk apa? Untuk memasukkan khodam-khodam mereka ke dalam tubuh manusia. Wa hadzal qarinul kafir yabhasu daiman amma yufsidu ibna adam li darajatin annahu yata'awanu ma'as saharati wal mas'udin alaihi liyudillahu dhalalan kabira. Qarin ini adalah kafir, ya. Qarin jin itu adalah kafir, nggak ada yang muslim. Yabhatsu daiman amma yufsidu ibna adam, yang mereka itu selalu mencari celah-celah. Untuk apa? Untuk merusak manusia. Di sini tidak hanya dengan merusak secara keyakinan saja, tidak, tetapi juga untuk merusak tubuhnya. Bukan hanya merusak hatinya, tapi juga merusak tubuhnya. Jadi dia selalu cari celah-celah, si korin ini. Annahu yata'awanu ma'as saharati wal mas'udin.
Yang mana dia ini akan bekerja sama dengan para penyihir liyudillahu dhalalan kabira. Supaya apa? Supaya bisa menyesatkan manusia dengan kesesatan yang amat sangat besar. Fahinama yadkhul al-adamiyu 'ala as-sahiri wal mas'ud fabimujarradin an yaqifa amama hadha as-sahiri illa wa yukhbiruhu bi ismihi wa min aina huwa wa madha yuridu wa ma bidakhilin wa ma bidakhil jaybihi min amwalin. Nah, ini liciknya. Korinnya ya, tugasnya si korin ini, ketika ada manusia yang datang ke penyihir, datang ke tukang ramal, korin ini akan memberikan informasi. Ketika orang tersebut berdiri atau duduk di hadapan dukun, si korin akan memberikan informasi kepada khodamnya dukun ini. Memberikan informasi kepada si dukun, dutanya iblis di bangsa manusia. Wa yukhbiru bi ismi. Jadi sebelum manusianya ini memperkenalkan diri siapa namanya, dukun itu udah tahu duluan. Taunya dari mana? Dari korinnya sampean. Dari korin orang yang datang kepada si dukun itu. Siapa namanya? Wa min aina huwa, dari mana dia datangnya? Dari desa ini, RT ini, RW ini. Tahu semuanya karena dikabari sama korin yang selalu menyertai manusia tersebut yang datang kepada dukun. Wa madza yurid, dan untuk apa dia datang, si dukun itu udah tahu. Dari mana taunya? Dari korin yang sudah mengabarkan kepada si dukun itu. Wa ma bidakhili jaybihi min amwal, dan apa yang ada, ya, berapa uang, berapa jumlah uang yang ada di dalam kantongnya. Dukun itu juga udah tahu karena korin yang mengetahui dan ikut menghitung ketika manusia menghitung jumlah uang yang ada di dalam dompet atau di dalam kantongnya, di dalam tasnya. Jadi tahu semuanya. Jadi seakan-akan ilal akhir ya, fayadhunnu anna hadhihi karamatan lahu. Hingga akhirnya manusia yang mendatangi dukun menyangka bahwasanya ini adalah karomahnya si Mbah Dukun, padahal bukan karomah. Dia kong kali kong dengan korinnya orang-orang yang mendatangi dukun tersebut. Ini kalau dukun beneran ya, kalau dukun-dukunan ya tidak bisa mereka semacam ini. Dukun yang pakai jin itu biasanya seperti itu, meminta info kepada para korin, orang-orang yang mendatanginya. Ya, termasuk peramal, ya, termasuk peramal dan juga anak-anak indigo. Mereka saling mempunyai kaitan erat antara korin satu dengan korin yang lain. Korin satu dengan khodam, maaf. Korin yang satu dengan khodam yang akan mengabarkan kepada si dukun atau anak-anak indigo ini. Jadi seakan-akan, ini adalah orang yang punya kelebihan. Betul, kelebihan penyakit, ya, kelebihan penyakit. Karena manusia normal tidak bisa yang semacam itu kan. Juga bukan suatu hal yang penting juga kita mengetahui berapa isi uang yang ada di dompet teman kita, atau mungkin apa permasalahan yang sedang dihadapi, tidak perlu, kecuali kalau dia curhat seperti itu. Nah, pertanyaan nanti ya, khodam itu apa ya, nanti kita akan jelaskan khodam ini apa. Jadi dengarkan terlebih dahulu. Ya, kemudian ini diantara tugas-tugas mereka. Yang ketiga adalah yusa'idul jinniya aw syaitana liyamussa sahibah. Membantu jin lain atau setan-setan dari luar, ya, entah itu setan kiriman tukang sihir, jin yang sengaja mau mencelakai manusia, itu dibantu sama korin dari bangsa jin yang melekat di tubuh manusia. Untuk apa? Untuk merasuki manusia yang selalu dia ikuti dari lahirnya sampai wafatnya. Ya, jadi yang membantu jin luar ini masuk ke dalam tubuh manusia tidak lain dan tidak bukan adalah korin dari bangsa jin itu sendiri. Nanti akan diberitahu oleh dia
di mana letak yang paling cocok untuk kamu tinggali. Ya. Di mana tempat yang paling nyaman untuk kamu tinggali. Di bagian tubuh mana yang paling enak untuk kamu tinggali, karena bagian tubuh itu dibuat selalu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi yang lebih tahu di sini adalah korinnya. Maka khodam-khodam luar biasanya interaksi dulu kepada jin-jin korin yang ada di dalam tubuh manusia yang hendak dia rasuki. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu di antara tugas-tugas korin untuk menyesatkan manusia. Selebihnya insya Allah saya akan saya sudah tulis ya, bukan akan lagi, tapi alhamdulillah sudah saya tulis di buku saya. Nanti bisa dibaca sendiri untuk selengkapnya di buku saya yang berjudul Halilintar Penghancur Sihir dan Jin Kafir. Tapi insya Allah itu nanti ya, masih ada buku-buku lain yang yang akan saya terbitkan, buku-buku yang lebih ringan untuk para pemula dan juga tingkat tengah. Kemudian yang jadi pertanyaan, yang menjadi inti dan poin kajian pagi hari ini adalah tentang khodam malaikat. Ada apa enggak sih? Nah, khodam malaikat itu gimana? Kok ada itu di majalah-majalah yang isinya itu tentang karomah-karomahan. Yang katanya ada seorang ahli agama yang bisa dan mampu untuk menyalurkan 1000 khodam malaikat dengan mahar tertentu dan juga syarat-syarat tertentu dan akad-akad tertentu. Ini ada apa enggak ini khodam dari malaikat? Kira-kira ada apa enggak? Pemirsa, ada atau enggak? Enggak ada jelasnya. Dan ingat, mereka para dukun juga kadang tahu dalil. Mereka juga kadang suka buka-buka Al-Quran. Mereka juga kadang tahu tentang kitab-kitab kuning. Maka kita juga harus punya hujjah, harus punya argumen. Jangan sampai subhat-subhat mereka merasuk ke dalam hati kita sampai kita akhirnya melenceng akidahnya hanya gara-gara dukun-dukun para wali setan tersebut. Di antara mereka ada yang berhujjah dan berargumen bahwasanya khodam malaikat itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, katanya. Berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9 di juz 10. Nah, pojok kiri atas ya. Apa kata Allah? Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Cek aja surat Al-Anfal ayat 9. Dan ingatlah ketika kalian meminta tolong kepadaku, lalu aku mengijabahi permintaan atau istighosah kalian dengan mengirimkan 1000 pasukan malaikat yang datang berbondong-bondong. Mereka kadang berdalil seperti itu. Asal kita beristighosah benar-benar kepada Allah, minta tolong. Istighosah kan artinya minta tolong ya. Jangan salah paham. Istighosah artinya minta tolong, minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita istighosah secara betul-betul kepada Allah, maka nggak mungkin Allah kasih kita khodam dari malaikat. Buktinya surat Al-Anfal ayat 9 sudah dijelaskan oleh Allah. Peringatan ketika Rasulullah SAW ketika perang Badar nih. Ittastaghisuna rabbakum, semuanya beristighosah kepada Allah, kemudian Allah ijabahi permintaan tolong mereka dengan menurunkan 1000 bala tentara malaikat yang datang berturut-turut berbondong-bondong dari langit. Bukankah itu adalah suatu khodam? Salah. Khodam itu artinya nopo? Kita harus tahu dulu khodam itu artinya apa, berasal dari kata apa. Khodima yakhdumu, ya, yang artinya adalah membantu atau pembantu. Apa begitu rendahkah derajat malaikat sehingga dikatakan sebagai pembantu? Membantu di sini lebih dalam artian bukan yang membantu-bantu, tapi pembantu. Ya. Pembantu dalam artian ya pembantu gitu ya. Itu juga katanya mereka mengatakan bahwasanya khodam itu ada sesuai firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 124 dan 125.
Fala in tasbiru wa tattaqu ayatukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya. Tentu ketika engkau bersabar, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan bala tentara malaikat 5.000 malaikat yang datang berbondong-bondong dari arah langit, yang mereka datang dengan membawa panji-panji. Itu mereka dalil-dalil mereka seperti itu. Kadang juga ada yang berdalil dengan surat Fussilat ayat 30. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu kata mereka. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhanku, kemudian beristiqomah, akan turunlah kepada dia itu malaikat-malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini mereka poinnya mereka di sini. Kami adalah pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Tetapi ini enggak nyambung. Enggak nyambung dengan arti khodam itu sendiri. Aulia artinya teman dekat, artinya pelindung, pemimpin. Ini di para mufassirin mengatakan bahwasanya ayat Fussilat ayat 30 dan 31 ini adalah penggambaran Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita keadaan orang-orang yang bertakwa ketika dia meninggal. Karena saat orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu mereka dalam keadaan harap-harap cemas. Bahkan ada yang sedih, gimana keluarganya nanti ditinggalkan, gimana nanti anak-anaknya jadi yatim atau jadi piatu, bagaimana nanti orang tuanya sedih, kakaknya sedih, adiknya sedih, istrinya sedih, suaminya sedih. Mereka tuh seperti itu keadaan orang-orang ketika sakaratul maut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagi orang-orang yang bertakwa, mengatakan dan memperbaiki tauhidnya secara benar-benar dan sungguh-sungguh, istiqomah di dalam tauhid, maka nanti malaikat yang akan datang mengabarkan berita yang menggembirakan. Janganlah kamu sedih dan juga jangan takut, dan bergembiralah kalau kamu mati ini dalam keadaan husnul khotimah. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga yang telah kamu janjikan, dengan surga yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami ini adalah teman kalian, pelindung kalian. Maka jangan takut di hari ini, di hari kematianmu, ya. Kami adalah pelindungmu, teman dekatmu. Baik dalam kehidupan dunia, ketika kamu hidup, kami pandu kamu untuk mencapai ketaatan kepada Allah. Dan di hari kematianmu kami juga menjadi aulia untukmu, pelindung-pelindungmu, teman-teman dekatmu, pengganti keluarga-keluargamu yang telah kamu tinggalkan. Ini tafsirnya. Jadi jangan disalahartikan ayat ini sebagai ayatnya khodam ngawur itu. Bukan. Bantahan yang lebih telak adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Maryam ayat 64. Ini bukunya. Oh kebalik lagi nih. Pakai mirror saya. Ini tafsir Qur'anil Azim. Ya. Karya Ibnu Katsir, cetakan Darut Thayyibah, jilid 4 dan jilid 5, halaman 248. Ben lengkap itu ya, biar nanti bisa dicari-cari sendiri. Ya, biar dicari-cari sendiri. Ayat 64 tafsirnya, ya nanti baru saya sampaikan dulu. Saya sampaikan tafsirnya dulu. Ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat tidak bisa dijadikan khodam, tidak bisa diundang melalui amalan-amalan. Karena saya pernah ada tuh buku waktu saya masih santri, pernah beli buku bagaimana caranya berteman dengan para malaikat. Ini saya bingung. Sekarang bingung, dulu tertarik. Oh, kayaknya seru ini bisa berteman sama malaikat. Tapi Masya Allah, ketika kita belajar tafsir lebih dalam, ketika kita belajar tauhid, ya lebih dalam, akhirnya kita paham, oh Masya Allah, ternyata itu cara yang salah.
Karena malaikat tidak bisa diundang oleh apapun, baik dengan amalan, baik dengan gerakan senam, jurus, bacaan-bacaan ini itu, bacaan asma-asma, tidak bisa mereka diundang seperti itu. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas masalah kitab sihir yang menggunakan asma-asma dari Asmaul Husna yang dijadikan kode-kode untuk apa? Untuk mengundang khodam-khodam bangsa jin yang sudah diklaim oleh mereka. Insyaallah. Kemudian kita bahas dulu ini tafsir surat Maryam ya, bisa dicatat. Tafsir surat Maryam ayat 64. Qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Ya'la wa Waqi'. Telah menceritakan kepada kami Ya'la dan juga Waqi', Imam Waqi'. Qala, mereka berdua berkata, haddatsana Umar ibn Dzar, telah menceritakan kepada kami Umar bin Dzar an abihi, dari ayahnya, an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Ibnu Abbas saat itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Ma yamna'uka an tazuruna aktsaru mimma tazuruna?" Wahai Jibril, apa yang membuatmu tidak lebih sering mengunjungi kami seperti seringnya kamu dulu mengunjungi kami setiap waktu? Jadi suatu ketika Jibril itu lama sekali tidak menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti penjelasannya ada di hadis yang lain, di riwayat yang lain. Tapi yang jelas saat itu Nabi sangat rindu kepada Jibril. Gelisah hati beliau karena Jibril tidak kunjung turun, sedangkan kaum musyrikin sudah banyak berkata yang tidak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya beliau berkata kepada Jibril, apa yang membuatmu tidak sering-sering mengunjungi kami seperti kunjunganmu dulu? Lalu kemudian Jibril saat itu terdiam hingga akhirnya Allah wahyukan kepada Jibril untuk menyampaikan surat Maryam ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami para malaikat turun kepadamu wahai Muhammad kecuali atas perintah Tuhanmu. Jelas di sini? Faham ya? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik syafaatul uzma, orang yang udah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang satu-satunya yang memiliki syafaat paling agung di hari kiamat. Ya, yang diturunkan Al-Qur'an kepada beliau secara langsung, itu aja beliau tidak bisa mengatur-ngatur jadwal kedatangan malaikat kepada beliau. Lah, ini siapa? Oknum-oknum dukun, ya, katanya dengan mahar tertentu bisa menjual belikan 1000 malaikat. Malaikatnya dijual-jual kayak kacang goreng. Subhanallah ya. Ini ngawur. Apalagi dengan mahar, dengan amalan ini, amalan itu, tidak bisa. Kurang apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa beliau tidak tahu amalan-amalan yang bisa lebih mengundang malaikat? Kalaupun beliau tahu, mudah Jibril itu diundang kepada beliau semau beliau. Nyatanya tidak. Sampai beliau itu merasa amat sangat rindu dan Jibril pun merasa rindu. Dijelaskan dalam riwayat lain, ya, abta'a Jibrilu an-nuzulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Jibril pernah lambat, ya, kedatangannya Jibril itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat. Bahkan tidak kunjung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 hari. 40 hari 40 malam Jibril tidak datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma nazal. Kemudian setelah 40 hari itu Jibril baru datang. Faqala lahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanya kepada Jibril, wahai Jibril, ma nazalta hatta istaqtu ilaik. Wahai Jibril, kenapa kamu tidak turun kepadaku? Kenapa kamu tidak mengunjungiku? Hatta istaqtu ilaik, sampai aku ini benar-benar merasa rindu kepadamu wahai Jibril. Itu kata Rasul. Sampai benar-benar rindu. Coba bayangkan,
Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki suatu amalan atau mungkin gerakan-gerakan khusus, mahar-mahar tertentu, niscaya beliau tidak sampai mengatakan aku sampai aku merasakan rindu yang amat sangat kepadamu wahai Jibril. Karena apa? Karena mungkin beliau bisa mengundang Jibril semau beliau, sekehendak beliau, tapi ternyata tidak. Jibril tidak turun sampai 40 hari 40 malam sampai Nabi itu ngerasa rindu sekali. Berharap-harap Jibril itu datang sering-sering kepada beliau. Nyatanya beliau tidak punya amalan tersebut untuk mengundang Jibril lebih sering kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Jibril. Maka Jibril berkata, menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal ana kuntu ilaika asyuq." Bahkan aku lebih rindu kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Walakinni ma'murun, tetapi aku hanyalah malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril. Fa uhiya ila Jibril an qala lahu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril supaya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami turun kepadamu wahai Muhammad illa bi amri rabbik, kecuali atas perintah Tuhanmu. Ini adalah jawaban yang amat sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang ngaku-ngaku punya khodam malaikat, yang ngaku-ngaku bisa memanggil malaikat dengan amalan-amalan khusus, nyatanya salah dan tidak benar sama sekali, dan bahkan menyelisihi syariat. Mungkin dia itu menganggap dirinya lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa rindu dan beliau tidak bisa mengundang Jibril secara langsung. Siapa kalian yang ngaku-ngaku bisa mendatangkan malaikat secara langsung? Na'udzubillah min dzalik. Bertobatlah wahai saudaraku, bertobatlah wahai dukun, selagi kalian masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dari klaim-klaim kalian yang tidak benar sama sekali. Ya, karena malaikat tidak bisa diundang oleh apapun jua. Jelas dalam surat Maryam. Kalau Anda masih muslim, hilangkan statement Anda bahwasanya malaikat bisa diundang, malaikat bisa dijadikan khodam atau yang lainnya, karena hal itu sama saja menghinakan para malaikat itu sendiri. Barakallahu fikum. Cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada kajian-kajian selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.